Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sungguh patut bersyukur kepadanya karena kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepadanya. Mari, saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita mempersiapkan hati kita untuk kita boleh beribadah kepadanya. Kita mengambil saat teduh. Ibadah kita hari ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal itu menyertai kita. Amin. Mari kita bersama-sama kita menyembah Tuhan yang begitu indah, yang kita kenal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Mari, dengan segenap hati kita datang memuliakan Dia, Kau yang terindah. Perkasa penuh kemuliaan, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah akan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada
Mazmur 100 ayat yang pertama sampai ketiga. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Jemaat silakan duduk kembali. Pemeliharaan dan kasih setia Tuhan tidak pernah berubah terhadap kita. Tetapi, bagaimana sikap kita terhadap Tuhan? Dalam kenyataan, kita begitu sering mengecewakan dan menyakiti hati Tuhan kita. Mari, pada saat ini kita mohon kepadanya untuk menyucikan hati kita. Oh Tuhanku, sucikan hatiku.
Mari kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Tuhan kami datang, kami menyerahkan segenap hidup kami. Kami tahu dan kami sadar ya Tuhan, bahwa kami telah begitu banyak melakukan dosa-dosa kesalahan di hadapan-Mu, menyakiti hati-Mu, lebih memuaskan keinginan kami daripada mengikut kehendak-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Kami mohon ya Bapa pada saat ini, bahwa Engkau terus menolong kami dan memampukan kami, untuk kami boleh hidup sebagai anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Layakkan kami ya Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berita anugerah terambil dalam surat Mika pasal yang ke-7 ayat 18-19 yang berbunyi, Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri sebagai petunjuk hidup baru, terambil dalam surat Kolose pasal yang ketiga, ayat 13-15. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Dengan tetap berdiri, mari kita bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli, dan dalam setiap kita yang percaya mengikrarkannya demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sebelah duduk kembali, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh penginjil David Gunawan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali bisa menyapa kita di dalam online service hari ini. Sepanjang Januari kita berbicara tentang persekutuan jemaat Kristus. Pada minggu pertama, Lose Andrew sudah menyampaikan kepada kita makna dari persekutuan itu sendiri. Lalu, Lose Sony menyampaikan tentang persekutuan dengan Kristus. Minggu lalu, Lose Eliatman berbicara tentang persekutuan dengan Roh Kudus. Minggu depan, kita akan mendengarkan Lose Henry berbicara tentang persekutuan dengan keluarga. Nah, hari ini secara khusus, saya akan menyampaikan tentang persekutuan dengan anggota tubuh Kristus. Apa sih artinya hidup bersama sebagai anggota tubuh Kristus? Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih jauh, saya mengajak kita untuk boleh memohon pertolongan Roh Kudus atas kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih juga untuk pimpinan Tuhan kepada kami di masa-masa pandemi seperti ini. Terima kasih untuk sukacita, hal-hal bahagia, hal-hal menyenangkan. Bahkan juga hal-hal yang tidak menyenangkan yang terjadi dalam kehidupan kami. Sebab kami percaya Tuhan, apapun yang kami alami dalam kehidupan ini adalah berkat dari Tuhan untuk menolong kami semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa mengingat akan jemaat Tuhan yang baru saja mengalami kedukaan. Untuk keluarga besar dari Pak Simon Gunawan, untuk keluarga besar dari Kak Sony yang kehilangan papa dan kakaknya, maupun jemaat-jemaat Tuhan lainnya yang saat ini dalam kondisi yang kurang sehat, mereka yang terpapar COVID-19. Hamba-Mu berdoa Tuhan,
Kiranya Tuhan sendiri yang boleh menghiburkan mereka ketika mereka mengalami masa kedukaan seperti ini. Kami tidak bisa memahami kedukaan mereka. Kami tidak bisa menyelami akan rasa kehilangan mereka. Tapi biarlah Roh Kudus Tuhan sendiri yang boleh menghibur, menguatkan mereka. Begitu juga dengan jemaat yang sedang terbaring sakit. Mereka yang tidak berdaya. Biarlah Tuhan menghiburkan mereka, bahkan menyembuhkan mereka. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, supaya firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini merupakan sapaan Tuhan kepada kami secara pribadi, supaya kami dibawa kembali dekat kepada Tuhan. Bahkan kami mengerti bagaimana kami harus bersekutu sebagai anggota tubuh Kristus. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan. Dan Engkau sendiri tolong ampuni akan hamba-Mu ini yang penuh dosa ini. Engkau sucikan, Engkau layakkan, untuk boleh menyampaikan isi hati Tuhan kepada jemaat. Tuhan, hadirlah bersama kami dalam ibadah online ini. Biarlah nama-Mu saja dipuji, nama-Mu saja yang dimuliakan. Amin. Saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 12, ayat 12 sampai 13. Saya mengajak Bapak Ibu bisa membuka Alkitab secara pribadi, sekalipun nanti di layar akan ada teksnya. Supaya apa? Kalau ada bagian yang menarik, ada bagian yang mungkin sangat spesial, bisa kita tandai dan itu menjadi satu kenang-kenangan buat kita sekalian. 1 Korintus pasal 12, ayat 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Saya yakin jemaat yang beribadah hari ini adalah orang-orang yang sudah lama menjadi anggota tubuh Kristus. Permisi tanya, apa artinya kita bersekutu sebagai anggota tubuh Kristus? Apa sih yang membedakan persekutuan di gereja dengan komunitas lainnya di luar gereja? Saya yakin di luar gereja ada banyak sekali komunitas yang luar biasa. Komunitas gadget, komunitas motor, komunitas senam. Apalagi Bapak Ibu sekarang ada sepeda pancal kan, komunitas sepeda pancal yang begitu luar biasa. Belum lagi kalau Bapak Ibu ikut beberapa komunitas seperti golf, fitness, orang-orang di dalamnya itu begitu ramah. Lalu apa yang membedakan gereja dengan komunitas seperti itu? Mereka juga orang-orang loyal loh. Mereka saling mengasihi satu sama lain, saling memperhatikan satu sama lain. Kalau kita satu hari aja, satu kali aja nggak datang ke tempat fitness, mereka ditanyai, kemarin kemana? Kok nggak fitness, sakit ya atau dan sebagainya. Kadang di gereja kita kalah sama mereka, Bapak Ibu. Lalu pertanyaannya adalah, apa bedanya kita persekutuan tubuh Kristus dengan komunitas seperti itu? Nah, hari ini akan kita bahas dua pertanyaan ini. Mengapa sih kita disebut dengan anggota tubuh Kristus? Lalu apa yang membedakan tubuh Kristus itu, persekutuan tubuh Kristus itu dengan komunitas lainnya? Melalui nats yang kita baca hari ini, kita akan menemukan jawaban-jawaban itu. Yang pertama Bapak Ibu, gereja adalah tubuh Kristus. Gereja itu mewakili, gereja itu mengambil bagian dalam hidup Kristus dan mewakili kehadirannya dalam dunia ini. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12, Paulus mencatat, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Paulus menggunakan metafora tubuh untuk menggambarkan kesatuan daripada tubuh Kristus. Paulus menyamakan tubuh itu sama dengan gereja. Tubuh Kristus itu sama dengan gereja. Perlu kita ketahui bahwa metafora tubuh merupakan metafora yang umum digunakan orang-orang pada masa itu. Ketika menyebut tubuh itu untuk menggambarkan keseluruhan dari pribadi orang itu. Nah, di Korintus sendiri Bapak Ibu terjadi keretakan-keretakan antar sesama anggota jemaat. Di pasal 1 sampai pasal 3 kita menemukan bahwa ada keretakan itu, baik soal sosial, baik soal
hal-hal karunia-karunia lainnya. Di sana Paulus menegur jemaat Korintus dengan pertanyaan retoris. Apakah Kristus terbagi-bagi? Paulus ingin menekankan kepada jemaat sekalipun jumlah anggotanya itu banyak. Mereka tetap satu di dalam Kristus. Mereka adalah anggota tubuh Kristus. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan dipersatukan oleh Kristus melalui apa? Kematian dan kebangkitannya. Roh Kudus yang melakukan itu. Sehingga setiap orang percaya itu dipersatukan. Yang disebut dengan satu tubuh Kristus. Kristuslah yang menjadi penekanan utama di pasal 12. Sama seperti tubuh itu satu, anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikianlah pula Kristus. Paulus ingin mengatakan bahwa Kristuslah yang paling utama dan terutama di dalam kesatuan tubuh Kristus itu. Sebab tanpa Kristus, kesatuan dalam gereja itu tidak berarti apa-apa dan justru sangat berbahaya. Bukankah kita melihat suatu realita di dalam gereja? Suatu realita yang sangat mengerikan mungkin di pengalaman kita selama puluhan tahun bergereja. Di gereja kadangkala ada banyak orang-orang berkumpul menjadi satu karena kepentingan-kepentingan tertentu. Ada kelompok-kelompok tertentu yang bersatu karena suka musik hymn. Ada yang suka kontemporer. Lalu muncul kelompok ketiga, oke, saya suka dua-duanya. Jadilah kelompok suka musik blended. Ada yang bersatu karena nuansa gerejanya. Ada orang-orang di gereja bersatu karena apa? Tidak suka dengan satu orang. Sehingga semua beberapa orang ini kumpul ya menjadi satu kelompok tertentu di gereja. Kelompok yang sangat solid, selalu chatting, selalu sharing. Tetapi yang di-sharingkan adalah berbicara tentang kejelekan seseorang di gereja. Apakah itu hamba Tuhan yang disukai, majelis, pengurus, atau mungkin sesama anggota jemaat. Ada orang-orang yang bersatu karena tidak suka dengan sistem gereja. Tidak suka dengan nuansa ibadahnya, tidak suka dengan cara kerjanya, dan macam-macam. Namun Bapak Ibu, kesatuan seperti itu di dalam gereja sangat-sangat berbahaya. Karena kesatuan seperti itu tidak dilandaskan kepada Kristus. Kesatuan-kesatuan seperti itu justru akan memecah belah gereja. Itu sebabnya Paulus menekankan di dalam ayat 12. Tanpa Kristus, kesatuan dalam gereja itu menjadi tidak berarti dan justru sangat membahayakan. Pada tahun 1960 ada seorang pendeta yang bernama James Warren Jones. Dia seorang pemimpin gereja yang sangat sukses sebenarnya pada tahun itu. Dia mengkhotbahkan tentang kesetaraan ras. Dia mengkhotbahkan tentang kemandirian ekonomi. Serta perlunya menciptakan utopia di muka bumi ini. Gereja ini menarik banyak minat orang miskin di daerah itu dan juga anak-anak muda di sana. Sehingga gereja ini menjadi kelompok yang begitu luar biasa. Kenapa? Pendeta Jones ini mengkhotbahkan tentang menolak rasisme di Amerika. Anak muda pada zaman itu sangat tertarik sekali. Lalu gereja ini berkembang menjadi sebuah kegiatan sosial, menyentuh dan berbaur dengan masyarakat luas saat itu. Nah, dengan jumlah jemaat yang begitu banyak, pendeta James Warren Jones ini mengajak jemaatnya pindah ke satu tempat di Johnstown, di Guyana. Nah, dengan pindahnya dia beserta dengan jumlah jemaat yang besar itu menimbulkan keresahan. Karena ada anggota-anggota, keluarga anggota jemaat itu tidak setuju dengan hal ini. Dan akhirnya menimbulkan kecurigaan-kecurigaan. Kecurigaan inilah menimbulkan seorang senator yang bernama Leo Ryan mencari fakta tentang persekutuan ini. Tentang gereja ini yang disebut dengan People Temples ini. Ternyata Bapak Ibu, ketika senator Leo Ryan ini ke sana pada tanggal 18 November 75, dia mendapati bahwa ternyata ada banyak anggota jemaat ini juga ingin pulang kembali ke Amerika. Nah, akhirnya dia mengajak dengan anggota yang ingin pulang ke Amerika itu pergi bersama. Ternyata Bapak Ibu, sebelum dia keluar dari Guyana itu, diberitakan bahwa pendeta beserta pengikutnya ini membunuh senator itu dan dan anggota-anggota jemaat yang ingin pulang. Tidak lama dari itu,
Pendeta Jones ini memerintahkan seluruh pengikutnya bunuh diri. Dengan apa? Minum sianida. Bapak Ibu tahu, ada 900 orang lebih mati pada saat itu. 30% yang tewas adalah anak-anak dan bayi. Bapak Ibu kalau melihat gambar di layar Anda, di situ adalah mayat-mayat yang jumlahnya begitu banyak. 900 orang lebih yang mati. Gereja ini sebenarnya gereja yang luar biasa kan? Mereka berkumpul bersama, setia satu sama lain, bersekutu di dalamnya. Namun gereja ini tidak berarti ketika tidak ada Kristus di dalamnya. Justru persekutuan mereka, kesatuan mereka itu menjadi sangat berbahaya. Dan efeknya adalah 900 orang mati pada saat itu. Ini adalah kematian terbesar warga negara Amerika sepanjang sejarah. Mengerikan bukan Bapak Ibu? Kita bisa lihat bahwa kesatuan tanpa Kristus itu sangat berbahaya. Oleh sebab itu, penekanan kesatuan tubuh Kristus karena Kristus berulang-ulang kali ditekankan oleh Paulus di dalam pasal 12 ini. Di dalam ayat 12 sampai 13 yang kita baca tadi. Lalu di ayat 14, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota tetapi atas banyak anggota. Ayat 20, memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Paulus menyadari bahwa sulit sekali sih kita mengasihi anggota sesama tubuh Kristus. Karena apa? Kita adalah orang-orang berdosa. Natur kita adalah orang berdosa, kita terus ditarik kepada hal-hal dosa. Sejujurnya kita tidak mampu mengasihi sesama anggota tubuh Kristus. Bagaimana mungkin sih kita dapat mengasihi orang yang jarang kita temui di gereja? Sedangkan dalam kehidupan pribadi kita, sangat sulit bagi kita untuk mengasihi, menghargai orang-orang yang ada sekeliling kita, di rumah kita, di tempat yang paling dekat dengan kita. Kadang kita sulit menerima pasangan kita. Kadang kita sulit menerima kelemahan mereka, ketidakberdayaannya. Seringkali kita juga mudah sekali hilang kesabaran terhadap anak-anak kita. Kita mudah sekali hilang kesabaran terhadap orang tua kita. Apalagi kalau orang tua kita sudah tua, seringkali kadang mereka mengulang-ulang kalimat yang sama, sampai kadang kita mungkin bosan mendengarnya. Kadang kita juga sulit mengasihi diri sendiri. Lalu bagaimana mungkin dengan kondisi yang seperti itu, kita bisa mengasihi anggota jemaat Tuhan yang jarang sekali kita temui. Mungkin dulu hanya seminggu sekali di gereja. Tapi dalam masa pandemi ini kita sama sekali tidak ketemu mereka. Bagaimana kita bisa mengasihi mereka? Lalu bagaimana ini? Bagaimana kita harus hidup sebagai anggota tubuh Kristus? Paulus memberikan jawabannya di ayat 13. Sebab dalam satu roh, kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Paulus ingin mengatakan kepada kita bahwa kita harus menyadari status kita. Status kita adalah manusia rohani. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Kristus. Lalu orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus ini dipersatukan melalui karya Roh Kudus. Dengan demikian kehidupan orang Kristen itu bukan kehidupan yang biasa-biasa saja. Kehidupan orang Kristen itu bukan kehidupan yang hanya sekedar ada, nafas, makan, tidur, bekerja, lalu terus begitu saja. Enggak. Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang berpusat kepada Kristus dan kita harus mengenakan pikiran Kristus. Oleh sebab itu dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai 16, di situ dikatakan bahwa kita tidak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Sebab siapakah yang dapat mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Apa artinya? Kita harus hidup dan bertindak seperti Kristus yang rela mengosongkan dirinya. Mengasihi manusia berdosa yang tidak layak dikasihi. Dan membebaskan manusia dari jeratan dosa. Dengan menyadari status kita yang seperti itu, kita mulai sadar bahwa cara berpikir kita, cara bertindak kita harusnya sangat berbeda dengan sebelumnya. Panggilan utama kita adalah membebaskan
Orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang bahkan tidak kita kenal, bebas dari jeratan dosa, bahkan memperkenalkan mereka kepada Kristus. Itu sebabnya ketika kita berhadapan dengan pasangan kita, berhadapan dengan anak-anak kita, berhadapan dengan orang tua kita, yang mungkin seringkali kita merasa dikecewakan, kita dikhianati. Kita tidak memilih lari atau menyerah. Kita menghadapi mereka dengan segala kerendahan hati. Bahkan kita kadang rela dipermalukan. Kita dengan sabar menghadapi situasi mereka. Untuk apa sih? Tujuannya cuma satu. Membebaskan mereka dari jeratan dosa dan memenangkan mereka untuk Kristus. Dengan demikian, gereja bukanlah persekutuan sopan santun. Gereja bukanlah persekutuan orang-orang yang beretika. Tetapi gereja adalah kumpulan orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, ditebus dan diselamatkan untuk menyaksikan Kristus. Sehingga sebagai implikasinya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, karena Kristus yang paling utama dari persekutuan ini, Kristuslah yang membedakan persekutuan orang Kristen, persekutuan tubuh Kristus dengan komunitas lainnya. Kristus di dalamnya. Tanpa Kristus maka persekutuan gereja itu menjadi sama seperti lainnya. Nah, dengan Kristus itu, dengan Kristus yang hadir di tengah-tengah persekutuan itu, maka di situ kita belajar sebagai orang Kristen, maka kita harus memandang setiap anggota, setiap orang itu unik dan berharga di mata Tuhan. Paulus menekankan ini berulang-ulang di ayat 13-20 ketika ia menyebut soal keragaman. Ia menekankan bahwa memang di dalam anggota jemaat itu ada perbedaan ras, ada Yahudi, Yunani, ada orang ekonominya kaya, yang miskin, ada yang statusnya sebagai budak, tetapi ada yang statusnya sebagai orang merdeka. Ada pria, ada perempuan. Ada yang sebagai rohaniawan ataupun ada yang sebagai jemaat biasa. Namun semuanya itu adalah sama di hadapan Tuhan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu hal ini mengajarkan kepada kita, di dalam gereja tidak boleh ada yang merasa lebih hebat daripada yang lainnya. Di gereja tidak boleh ada yang merasa lebih penting daripada yang lain. Di dalam gereja tidak boleh ada orang yang merasa harus lebih dihormati dibanding dengan yang lain. Sebaliknya, mungkin kita yang selama ini hidupnya kekurangan, kita juga tidak perlu merasa bahwa kita sangat tidak berdaya, kita sangat miskin sehingga kita menjadi minder. Bapak Ibu, di hadapan Tuhan, segala sesuatu yang kita punya itu nilainya sama. Itu sebabnya orang Kristen harusnya menjadi orang yang paling pertama menentang soal rasisme. Jika dalam gereja masih ada orang yang membedakan satu sama lainnya, melihat rasnya lebih tinggi dibanding yang lain, sukunya lebih hebat dibanding yang lain, maka kita harus mempertanyakan kembali, sebenarnya apakah kita menyadari status kita sebagai anggota tubuh Kristus? Perbedaan memang bisa menimbulkan konflik. Tapi perbedaan itulah yang memberikan sebuah harapan akan sebuah kehidupan yang lebih baik. Paulus mengatakan, apakah Anda bisa membayangkan jika tubuh itu terdiri dari tangan semua? Aneh kan ya? Justru dalam tubuh itu ada tangan, ada mata, ada hidung, ada telinga, ada kaki. Dengan segala perbedaan itu menjadi satu kesatuan tubuh yang indah. Itulah kekristenan. Paulus menegaskan dalam ayat 18, yang menyebabkan keragaman itu adalah Allah sendiri. Nah, Bapak Ibu, disitulah kita harus melihat bahwa di dalam kekristenan, keragaman itu begitu indah. Keragaman itu disatukan menjadi tubuh Kristus. Lalu yang kedua, sebagai implikasinya, kita harus membangun relasi dengan anggota tubuh Kristus. Dengan apa? Dengan saling mengasihi, menopang, memelihara, bahkan bergantung sama satu sama lainnya. Dalam ayat 21-31, dikatakan bahwa hal yang paling mengancam kesatuan tubuh adalah ketika ada yang merasa hebat, merasa mampu seorang diri. Merasa tidak membutuhkan orang lain. Paulus yang tegas menjelaskan bahwa kita semua saling membutuhkan. Tangan membutuhkan kaki, mata membutuhkan hidung, dan semuanya kita terhubung satu sama lain. Kita saling membutuhkan satu sama lain. Dan kehidupan kita ketika kita menyadari sebagai orang yang telah ditebus, diselamatkan oleh Kristus,
Kita menyadari justru kita dipanggil untuk memelihara anggota tubuh yang paling lemah. Di dalam gereja ada orang yang perlu kita perhatikan secara khusus. Paulus mengatakan tubuh yang paling lemah lah yang perlu kita memberikan penghormatan khusus. Nah, mari kita menyadari hal ini Bapak Ibu sekalian. Itu sebabnya di gereja itu seringkali ya saya bersyukur bahwa ada banyak orang-orang yang diberkati Tuhan luar biasa. Mereka ada orang-orang yang tergerak, mereka yang terus mengunjungi jemaat-jemaat yang miskin, jemaat yang sakit. Ini membuktikan bahwa mereka sebagai anggota tubuh memelihara anggota tubuh yang lemah lainnya. Dalam acara Temu Kangen pada Selasa kemarin, Bapak Ibu, saya sangat terberkati oleh seorang ibu yang bercerita bahwa justru di masa pandemi ini, dia begitu bersemangat mengunjungi teman-temannya yang lansia, lalu mengajari mereka Zoom. Tujuannya cuma satu, Bapak Ibu. Dia ingin teman-temannya itu yang sudah lansia bisa terhubung dengan gereja, bisa terhubung dengan teman-teman yang lainnya. Bagi saya ini luar biasa. Bukan hanya itu, dia juga mengajarkan temannya yang lansia yang sudah usia 80 tahun memakai sistem pre-order untuk usahanya. Kita tahu di masa pandemi ini kadang usaha menjadi sangat sepi kan. Ibu ini bersaksi bahwa dia membantu temannya yang lansia itu jualan dengan sistem pre-order. Luar biasa bukan Bapak Ibu? Pertanyaannya adalah, kenapa ia lakukan? Karena dia adalah anggota tubuh Kristus. Dia menyaksikan Kristus. Dan dia juga berharap teman-temannya juga bisa tetap terhubung dengan Kristus. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita adalah orang berdosa yang telah ditebus dan dipanggil hidup bersama sebagai anggota tubuh Kristus yang harus saling mengasihi, saling menopang, dan membebaskan pribadi-pribadi ini dari jeratan dosa. Maukah kita menghidupi panggilan kita itu? Maukah kita terus mengenakan pikiran Kristus dalam kehidupan kita, sehingga orang lain melihat kita, mereka juga menyadari bahwa Kristus itu ada, dan mereka pun dibebaskan dari jeratan dosa. Selamat menyaksikan Kristus, selamat hidup sebagai anggota tubuh Kristus, selamat bersaksi bagi Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman Tuhan hari ini. Ajar kami untuk menjalani kehidupan kami sebagai anggota tubuh Kristus. Kami sadar bahwa di dalam keberdosaan kami seringkali kami juga lalai menghidupi kehidupan Kristus dalam kehidupan kami. Tetapi bantulah kami Tuhan untuk mengenakan pikiran Kristus ketika kami menjalani kehidupan kami sebagai anggota tubuh Kristus. Sehingga Kristuslah yang menjadi tujuan kami. Bahkan kami juga melakukan kesaksian-kesaksian untuk memuliakan nama-Mu. Bantu kehidupan kami di bergereja di masa-masa pandemi ini. Biar kami terus boleh menopang, menguatkan satu sama lain di dalam iman, bahkan di dalam proses kehidupan. Terima kasih Tuhan. Berkati firman-Mu, berkati setiap kami yang mendengarkan. Amin. Dia datang ke dalam dunia karena kita. Allah memberikan anaknya kepada kita sebagai anugerah yang luar biasa besar. Kita sungguh bangga akan Allah yang demikian mengasihi kita. Mari kita mempersiapkan persembahan kita yang terbaik baginya. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sungguh
firman-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita akan berdoa untuk persembahan kita dan kita juga berdoa untuk dua pokok doa. Yang pertama, kita doakan juga untuk bangsa negara kita dalam situasi pandemi ini. Kita doakan untuk penanggulangan COVID yang kelihatannya semakin hari terus semakin parah. Vaksin memang sudah mulai dibagikan, didistribusikan, tapi kita belum tahu sampai kapan ini akan terus berjalan seperti ini. Doakan dalam pemulihan ekonomi, pemulihan situasi, semuanya kembali boleh berjalan dengan baik. Dan kita juga doakan dalam masa pandemi ini untuk jemaat kita, untuk saudara-saudara kita yang juga mengalami banyak sekali pergumulan, kita bawa dalam doa kita. Mari bersama kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau pada hari ini Kau berikan kesempatan, boleh tetap beribadah kepadamu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar bersama. Biar Tuhan Kau terus menolong kami, dalam kami boleh mempraktekannya, menjalankannya dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mengingat untuk bangsa negara kami, dalam semua situasi yang terkena mengenai seluruh lapisan masyarakat. Kami mohon ya Tuhan, bahwa Kau yang berbelas kasih, Kau yang menolong, Kau yang menjamah dalam semua situasi ini, dalam segala pergumulan yang sedang dihadapi. Tuhan pimpin meskipun vaksin sudah mulai dibagikan, mulai didistribusikan. Kami mohon Tuhan, Kau yang terus campur tangan memberikan kami kekuatan untuk kami boleh menjalankan disiplin, menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan bertanggung jawab. Sertai dan mampukan kami ya Tuhan, dalam pemulihan-pemulihan yang terus kami harapkan. Kami mohon Kau yang terus campur tangan menolong juga untuk pemerintah negara kami, berikan mereka hikmat-Mu, kekuatan. Sungguh tanggung jawab yang begitu besar yang Kau percayakan pada mereka. Pimpin setiap diri kami juga Tuhan, jemaat-Mu, dalam segala pergumulan juga dihadapi sehari-hari di lapangan. Tuhan Kau yang pimpin, Kau yang tolong kami. Biarlah Tuhan Kau yang terus campur tangan, Kau yang membukakan jalan bagaimana semua ini boleh teratasi dengan baik. Terima kasih Tuhan juga untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan kami kepadamu. Sungguh tidak seberapa dibandingkan dengan kasih-Mu. Tapi kami percaya dan kami mohon bahwa Kau yang berkenan memberkati dan memakainya untuk pekerjaan-Mu bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan pemeliharaan kasih-Mu. Tuhan Kau yang berkenan menjawabnya sesuai dengan waktu dan rencana-Mu yang indah dan sempurna itu. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan kepada Tuhan Allah kita. Dan kita pujikan doksologi, setelah doa berkat kita akan mengaminkannya bersama-sama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu dan hidupmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Satu daripada selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjalani hidup sebagai satu kesatuan tubuh Kristus.